Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kali ini gua udah ada di STC. Gua kayaknya ngulang-ngulang ngomongan ini mulu ya dari dulu ya. Ya nggak apa-apa, emang gua lagi di STC di studio Tosaurus yang baru, ya kan. Jadi seperti biasa di sini gua mau mereview unit yang terbaru yang datang di toko Tosaurus. Setelah sekian lama belum update, akhirnya pada hari ini kita bisa mengupdate unit-unit apa sajakah yang bisa kita review buat teman-teman di rumah. Tapi untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian kontak di nomor WA-nya di 0852 888 1911. Apa aja unit-unit terbaru yang masuk ke toko Tosaurus. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketelatan. Kalau mau datang ke toko bisa di jam 11 sampai jam 8 malam. Kalau ada yang nanya nih, Bang, bisa nggak sih Bang unit-unit dikirim? Kalau emang kita tinggalnya nggak di Jakarta, bisa kan Bang ya? Bisa Pak. Bisa, jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang di luar Jakarta, semua barang yang dibeli di toko Tosaurus bisa dikirim. Asalkan semua persyaratannya sudah terpenuhi. Apa aja persyaratannya? Bisa teman-teman lihat di video gue sebelum-sebelumnya tentang persyaratan pembelian unit airsoft gun di toko Tosaurus. Oke, nggak pakai lama. Mari kita lihat dulu bumper SGH dulu. Jebret! Oke teman-teman, pada hari ini gue akan mereview unit yang cukup spesial, cukup lagi digandrungi di masa-masa sekarang ini. Unit apakah itu? Mari kita lihat bentuknya. Oke teman-teman, ini dia kardusnya. Seperti biasa, Tokyo Marui selalu membuat kemasan dari produk airsoft gun-nya secara eksklusif dengan balutan warna hitam doff, ya kan? Dan gak banyak gambar-gambar yang norak lah pokoknya. Kita lihat di sini kalau gue naikin. New Carbine of Green Berets. Jadi kalau nggak salah ini diperuntukkan senjata aslinya untuk kesatuan Green Beret luar di Amerika sana teman-teman. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, bahwasannya Tokyo Marui itu selalu berinovasi menghasilkan atau menciptakan replika senjata dari unit terupdate yang ada di luar negeri sana, termasuk Amerika. Tentunya ini membuat para pecinta blok barat, impresi blok barat di Indonesia tuh sangat ketagihan sama produk-produk Tokyo Marui tentunya, ya kan. Jadi memang dia tahu banget pasaran Indonesia ataupun dunia ini apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan ataupun yang digemari oleh para anak-anak airsofter. Sebelum kita buka, gue ingin cerita sedikit tentang unit realnya nih. Ceritanya nih yang gue tahu adalah bahwasannya unit soft mode blok 3 inilah unit untuk menggantikan blok 2 sebelumnya coy. Yang biasanya menggunakan handguard itu Daniel Defense, tapi sekarang ini dia menggunakan handguard Giselle MK16 Super Modular Handguard SMH. Tapi kalau di unit replikanya di airsoft gun-nya dia menggunakan SMR Super Modular Rail, bukan handguard sebutannya. Jadi kenapa dibuat unit ini di realnya? Karena memang dengan menggunakan model Giselle ini sepertinya dia ingin memberikan beban yang lebih ringan pada unit yang dipakai pada saat mereka itu beroperasi lah misalnya. Dan panjang handguard Giselle sendiri itu mencapai 14 inch gitu teman-teman. Dah nggak usah pakai lama, jadi sekali lagi gue bilang unit ini realnya dipakai oleh United States Army Special Operation Command. Oke, mari kita bedah isi pembeliannya, dapat apa aja coy. Oke teman-teman, ini dia kardusnya. Lihat dari tabak atasnya, New Carbine of Green Berets Urgi Soft Mode Blok 3. Kita buka aja. Lihat teman-teman, supaya nggak pusing, dari tabak atasnya kita lihat. Sebegitu dipikirkannya kemasan dari unit ini. Lihat, sangat indah aja bentuknya. Di sini lihat, buku pedomannya sudah dibikin kemasan tersendiri kayak frame gitu. Jadi teman-teman kalau punya unit itu selalu ada buku guidance-nya seperti ini. Jangan dibuang,
disimpan. Jadi kalau lu bingung suatu saat, lu pasti punya nih panduan bukunya untuk mengoperasikan unitnya sendiri. Lihat di sini juga dapat beberapa semacam apa ya, bukunya dalam bahasa Jepang nih. Buat teman-teman yang ngerti bahasa Jepang silakan baca dah. Lalu dapat stiker dan ini dapat shooting target buat teman-teman belajar di rumah. Kali aja di rumah iseng PPKM diperpanjang lagi, kita punya kertas targetnya buat kita latihan di rumah. Kayaknya gue belum pernah lihat nih buku panduannya dibuat sebagus ini. Tuh, kan? Oke. Lalu kita dapat nih seperti yang gue ngomongin di AK Storm, toko Meru juga, dia tidak pelit mendapatkan atau mengasih relnya. Lihat di sini ada rel M-Lock. Ada 3, 7 slot, 5 slot dan 3 slot. Jadi ini ntar fungsinya buat kita mengaitkan ke, kalau kita pakai flashlight di bagian handguardnya itu kita pakai ini coy. Nanti kita buka, lalu kita dapat ini konektor buat ngecas baterai gitu, dan ada dalamnya spare BB-nya. Lalu tentunya ada magazine, satu buah magazine terbuat dari bahan aluminium, cukup bagus, rapi pengerjanya, ada markingnya juga. Tuh, ini cuma dapat satu magazine aja, tapi kalau teman-teman mau nambah magazine lagi bisa kontak toko buat di PO-in khusus magazinnya aja, gitu coy. Dan tentunya satu buah unit Urgi Swap Mode Glock 3. Gile, gue mau menikmati dulu megangnya kan, sebelum ini jadi milik orang. Gue pegang dulu, gue endus dulu. Lihat. Jadi keterangan pada info di luar sana bahwasanya di unit aslinya kenapa diganti dengan model, kalau di luar sana menggunakan model Giselle 14 in itu karena agar lebih membuat ringan unitnya. Jadi pergantian dari model Daniel Defense ke model Giselle ini sepertinya diinfokan untuk memberikan beban yang ringan, ya kan? Kalau di unit airsoft gun sendiri ini menggunakan model M-Lock SMR, Super Modular Rail. Tapi kalau yang di unit aslinya dia SMH sebutannya, Super Modular Handguard. Gitu. Di sini depannya ada front sight yang bisa kita lipat dan bisa kita lepas juga. Ada bautnya nih, tuh. Dan pada bagian atasnya ada numbering dan sangat rapi dibuatnya, nggak asal-asalan. Lihat. Dan ini kalau lu mau ganti ke model yang lebih pendek, itu kan ada model handguard lainnya, lu bisa buka langsung nih menggunakan baut di sini nih. Gitu. Warnanya ini apa ya tonnya? Seperti gold, cuman lebih lebih doff gitu. Dan kalau kita pegang itu lebih lebih compact, lebih ringan, lebih padat di tangan lah. Jadi kalau lo mau pakai handphone grip juga harus pakai rel lagi nih, atau hand stop juga harus tetap pakai di relnya bawahnya supaya kita bisa attach hand stop. Kalau untuk bagian tasnya sudah ada relnya, jadi nggak perlu lagi rel untuk kita attach di bagian handguardnya ini. Lalu pada bagian flash drive-nya terbuat dari bahan metal. Begitu juga pada outer barrel-nya terbuat dari metal dan catnya rapi banget coy. Lihat. Lihat. Kalau untuk bagian sisanya itu sama seperti masih kayak di blok 2, ya kan? Ada markingnya, kuda jingkraknya tuh kan, property of US government. Lihat markingnya juga sangat rapi. Seperti biasalah, nggak asing lagi kalau Tokyo Marui bisa membuat marking serapi ini. Nah, pistol gripnya seperti biasa, ada teksturingnya dan dia warnanya glossy. Beda dengan bodinya itu warnanya doff. Untuk bagian pistol gripnya warnanya glossy. Tapi kalau dipegang juga cukup mantap. Di bagian sisi sebelah sini ada selektor biasa, safe, semi dan auto.
dan dia tidak tidak di dua sisi. Di sini nggak ada, cuma ada magazine catch aja. Oke. Lalu pada bagian charging handle, lihat charging handle-nya warnanya sama kayak handguard-nya. Tuh. Ini biasanya kalau handguard yang lain itu agak susah kalau ditarik secara bersamaan. Tapi kalau yang model ini, kita tarik model satu jari aja, sisi sebelah sini aja bisa. Jadi lu bisa narik charging handle dengan macam-macam gaya lu, udah suka-suka lu. Bagian atasnya ada rear side yang juga floatable. Dan bisa kita atur nih. Dan ini juga kita bisa lepas. Biasanya teman-teman kalau menggunakan pakai scope besar, ya kan, scope vision model gitu kan, yang model-model panjang gitu kayak tele, itu biasanya bagian reset ini dilepas agar tidak mengganggu penglihatan dari si operatornya. Gitu. Nah, kita lihat di sini juga ada hop up-nya. Kelihatan? Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bastoknya atau bagian popor. Bagian popor ini seperti masih di gen sebelumnya. Ini kita bisa tarik adjustable, ya kan? Kalau kita mau kurang panjang, kita pendekkan seperti ini. Tapi pada Tokyo Marui, kalau kita mau masukkan baterai, ini kan baterai nih, itu tidak perlu kita lepas semua bastoknya. Kita cukup membuka pada bagian belakang ini dengan memencet model ini secara bersamaan yang ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini dia. Jadi Tokyo Marui yang model baru ini adalah memiliki model baterai sendiri yang model garpu tala. Ini adalah ruangannya untuk nyimpan baterai. Jadi modelnya seperti ini, baterainya kita masukin, lalu kita konektorin, itu kita langsung colok aja supaya bisa dioperasikan unitnya. Dan di sini sudah ada securnya, Ton, ya. Jadi kalau teman-teman rusak tidak langsung ke bagian mesinnya, dia langsung mati di bagian securnya dulu gitu. Ini kalau udah masuk, tinggal pasang lagi. Karena ini nggak ada baterainya, kita tutup dulu aja supaya nggak kemasukan mungkin debu ya. Gitu teman-teman. Dan sekali lagi ini adalah unit yang mungkin biasa disebut unit NGRS, New Generation Recoil Shock. Tapi di kerdusnya sendiri, di kerdusnya, di kemasannya itu disebutnya NGA, Next Generation of IG, gitu. Lihat sekali lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian railnya. Tadi gue bilang ada 3 slot, 7 slot, 5 slot, sama 3 slot. Untuk bagian relnya aja dibuat sedemikian rupa sehingga tetap kelihatan eksklusif tuh, coy. Ya. Terbuat dari bahan polimer, tapi polimer dengan kualitas bagus ya, udah kayak model metal, coy. Ini kalau kita mau pakai flashlight, taruhnya di sini. Tuh, pasangin flashlightnya. Ya kan, kalau lo pengen taruhin lagi di baliknya juga bisa kita taruh di baliknya nih. Itu bawahnya lo pakein Tango grip ataupun hand stop, kita pakein dulu ini baru kita pasangin hand stopnya supaya dia ada pegangannya gitu, coy. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari unit Tokyo Marui Urgi Soft Mode Blok 3. Buat teman-teman nih yang mau unit ini, cepetan kontak nomor WA dari Toko Tosaurus di 0852 888 1911 atau nomor teleponnya. Pokoknya di video ini selalu gue cantumkan nomor teleponnya, nomor WA-nya ataupun alamat medsos. Jadi jangan pernah malas untuk nonton video ini secara lengkap, pasti gue kasih lihat semua. Lihat teman-teman, gue aja yang mereviewnya ngiler banget ngeliat unit ini. Oke? Sampai jumpa di video SGA berikutnya. Dadah!